bibir tersenyum renyah. Mesem dikit terlihat gigi. Assalamualaikum semuanya, salam sehat. Kembali jumpa lagi dalam Ngopi bersama Syekh Tapip di PJTV Jabar Pisan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad. Pemirsa, ketemu lagi, kita ngobrol lagi berperkara iman dan Islam. Ya. Hari ini masih kita akan obrolkan tentang teknologi kekinian. Ya. Dan kami mengundang kembali ya, teman ngobrol dari pengurus MUI Kota Cimahi, dan beliau juga adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Cimahi. Ya. Beliau alhamdulillah sudah hadir, dan hari ini kita sapa beliau. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Bambang ya? Bambang, masih Bambang. Bambang itu dari Jawa ya? Ayah saya punya sahabat nama Bambang. Oh, Bambang. jadi sangat cinta Saya sama. USA, orang Sunda asli. Oh, sama tuh ya. Orang Sunda asli. Baik Pak Bambang ya. Kami ngundang kembali ya. Kita masih akan ngobrol lagi tentang teknologi ya. Dan kalau mau nyapa dulu pemirsa, silakan sapa dulu deh. Ya, sapa. Assalamualaikum. Topi merah, tanda kemeriahan. Mudah-mudahan hari ini bisa berbagi ilmu. Oke, bukan karena Imlek ya. Bukan warna Imlek. merah. Hari ini kita bicara tentang ini kan generasi sekarang itu Gen-Z ke sini rata-rata generasinya instan gitu. Betul. Segalanya ingin segala cepat dan nggak ada berpikir lama, mengerjakan sesuatu dengan tekun lama itu nggak cepat bosan gitu. Sehingga ada istilah seperti ini nih. AI menjawab cepat karena memang begitu ya. Betul. Dan Pak Asep menjadi saksi peralihan teknologi yang super manual, yang sangat rileks gitu ya, sampai ke era percepatan itu. Sejak era masa 2000-an, masa milenial, 2000, 2005 ada internet. Sekarang kita sedang ada di fase AI. Jadi jangan heran ya kalau kita kurang kendali, misalnya anak-anak bisa nilainya 100 kalau ulangan. Betul. Kemarin ada guru yang marah-marah tuh. Karena anak-anak nilainya sempurna 100 semua. Ya, karena ditanyanya ke AI. Ya. Jadi AI menjawab cepat gitu. Betul. 100 soal bisa segera dilaksanakan. Betul. Saya pernah Ustaz, pernah terinspirasi. Dulu dosen saya ngasih saya filsafat ya, mata pelajarannya ya keagamaan. Seingat saya jawabannya sangat jauh dari konteks harap yang beliau inikan di buku. Teman-teman saya betul-betul ini, ternyata saya dapat A. Dari hikmah itu keinget terus. Ternyata sesuatu yang baru, perbarui dengan pemikiran, salah satunya dengan pemikiran, itu memiliki harga tertentu. Harga tertentu di mata para dosen. Gitu. Nah itu kalau di sekolah ya dan di ilmu umum ya. Nah, jangan-jangan ini bahaya nih kalau anak-anak itu yang penasaran itu bertanya ke AI, dijawab cepat soal agama misalnya. Dan padahal belajar agama itu harus ada gurunya gitu. Harus referensinya jelas. Nah itu gimana? Kesalahan kita ini mengatakan atau menjawab sesuatu, contohnya hanya pendekatan satu doktrin, yang kedua fatwa. Kita anti terhadap misalkan tadi yang sebutkan, kalau anak kecil penasaran terhadap sesuatu yang bagi kita itu tabu misalkan, lalu kita bantai dalam tanda kutip ya, bantai dengan fatwa misalkan. Bukan fatwanya yang salah, kita yang cara penyampaiannya. Artinya si air Islam, air yang namanya penasaran itu sedang mengalir deras. Kita bukan coba untuk mencari lubang-lubang supaya air itu mengalir dengan sehat. Itu kelirunya. Makin dibatasi, biasanya makin meledak, besar. Yang namanya air kan kemana aja terus ya, Betul. cari Nah, saluran. kita harus masuk ke ranah-ranah yang penasaran itu. Si anak kalau tertariknya main games, pertama yang harus kita tanamkan, jangan langsung anti dulu terhadap games. Kita masuk dulu, apa alat ukur apa atau pola apa yang dikembangkan terhadap game sehingga bisa mencekoki anak untuk tetap stay tanpa merasa lelah, tanpa merasa bosan.
tanpa merasa marah misalkan ya. Emosinya tersalurkan. Oh, ada yang salah dengan misalkan pola kita, pendekatan kita terhadap anak-anak. Harusnya masuk ke ranah itu dulu. Nanti ketika pun bahasa ini mah, tos tiasa ngopi sesarengan, sudah bisa dapat chemistry-nya, kita bicara salah pun teman kita akan percaya gitu. Oh, jadi kayak Sunan Bonang dulu ya. Nah, itu salah satunya. Mau masuk ke ranah agama tapi masuk ke budayanya dulu. Betul. Nah, akhirnya bisa diterima. Salah satunya begitu. Karena sudah chemistry tadi, orang seneng lihat wayangnya, lihat gamelannya, padahal di dalam lirik-liriknya ada nasihat. Akhirnya dirubahlah tuh jangjawokan itu menjadi syair-syair agama. Ya. Oke, nah karena tadi informasi tentang agama itu juga ada dia itu bisa cepat ditanya oleh anak, maka mungkin di sini ulama punya peran nih. Yeah. Paling tidak menjaga kan, seperti apa tuh ulama menjaga umat supaya tidak terjerumus. Betul. Menjaga dengan pendekatan dalam pendekatan kultural, dengan menjaga dalam pendekatan struktural itu memiliki nilai yang berbeda. Misalkan begini, kalau fatwa di negeri-negeri tertentu itu menjadi hukum positif. Itu kondisinya ideal dalam tanda kutip ya. Kalau memang tidak memungkinkan, tapi sekalinya tidak memungkinkan, itu bakal menjadi titik balik dari sebuah fatwa gitu kan. Nah di negeri kita itu fatwa itu sifatnya lebih ke dalam tanda kutip kultural gitu ya. Kultural nih. Saya kasih ambil contoh. Kalau kita perhatikan, lihat di Quran itu ada setiap ayat itu ada yang namanya Rasul ayat, ada yang namanya apa itu namanya fasal itu tempat berhentinya. Ada dalam satu Rasul ayat ada berfasal-fasal gitu contohnya. Mangga perhatikan, hampir Quran itu memiliki keindahan syair. Kenapa masuknya ke ranah itu? Itulah algoritma di saat itu. Algoritma di saat itu, siapapun yang bisa berkata lebih indah, disenangi. Itu disenangi. Itu dikagumi. Jadi budaya dalam tanda kutip viral. Ya, bahkan tukang syair itu syair dibayar. Tinggi tempat itunya. Betul. Bahkan di umat ada tukang syair itu di pasar-pasar. Di pasar-pasar dia dibayar seperti pengamen. Berdiri tegak, orang-orang mengumpul. Karena memang viralnya. Kayak Abu Nawas ya. Betul. Kayak Abu Nawas, betul. Kita lanjutkan nanti setelah segmen berikutnya ya, karena ada yang mau lewat. Silakan.